Dia tidak bilang selesai apa tidak, saya juga nggak tahu dia selesai apa tidak. Program apa yang dia ikuti saya nggak tahu. Tapi dia minta antar ke saya, tolong minta antar ke InSearch. Oke, saya antar ke sana. Saya nggak tahu itu tamat apa enggak, selesai apa enggak. Apa dia punya jalur khusus dengan 6 bulan selesai semuanya, bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Dia kan punya link-link khusus kan, mungkin seperti omnya kan nggak tahu kan. Tahun 2019 dia maju wali kota. Nah, itu mungkin menurut saya itu kenapa dia minta untuk diantar ke InSearch. Mungkin dia ada sebuah maksud, rencana mensrea yang dia akan jajaki, tapi dia kebingungan sendiri kan. Ternyata sudah tidak ada InSearch di situ, di gedung itu udah nggak ada, sehingga dia kebingungan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Bro Ihsan. Ya, sahabat sekalian, seperti janji saya tadi ya ketika interview Mas Roy dan Dr. Tifa, saya menghadirkan 4 orang sekaligus, 5 orang sebenarnya, tetapi sayang Bro Chris Komari dari California tidak bisa hadir karena sudah terlalu larut, karena sudah pukul 3 mungkin di sana. Tetapi tamu yang sangat istimewa yang kita akan gebukin rame-rame adalah Brother Ihsan Katonde, begitu ya namanya? Katoande, ya, Katoande ya kan? That's Lengkapnya right. Kato Andre Ros apa? Ada Andre. Bukan Andre Rosiade. Oke, sorry, canda sedikit, bro. Di studio ini ada satu sekjen FDI Agus Yunanto, dan yang kedua adalah orang yang sangat membahana. Pertama adalah Roy Suryo. Siap. Kemudian Dr. Tifa, the one and the only ya, Dr. Tifauza Tiasuma. Yes. Oke. Wow. Bro, terima kasih sudah mau hadir ya. High profile one. Anda sadar nggak kalau Anda sedang viral di Indonesia karena Anda merusak tatanan demokrasi dan Ya, saya nggak tahu. dan transparansi. Halo? Saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu itu. Oke. Bro, kita bisa bertanya kepada Anda gantian ya. Kita nonton di sebuah YouTube, Anda menyatakan soal Gibran yang entah kursus, entah sekolah di insert. Kemudian Anda bilang itu insert nggak ada kaitannya sama UTS dan lain sebagainya. Sebelum saya tanya itu lebih lanjut, setelah interview itu Anda banyak ditelepon orang atau banyak diintimidasi orang? Dua-duanya. Bener nih ada intimidasi. Ada juga di telepon ada. Oh, ada yang di cari, telepon ada. waduh, Yang Ihsan telepon cari ngaku dari gara-gara mana? ini katanya. Dari biasalah termul. Oh, termul. Luar biasa. Itu istilah termul itu sampai sana juga rupanya ya. Sampai Sydney juga. Betul. Oke, so far mudah-mudahan so good ya, karena ini yang paling penting untuk pemirsa kita, bukan di antara kita ya. Nanti kalau ada komplain dari mereka kita akan perbaiki coba. Barangkali Mas Roy yang akan penasaran untuk nanya atau Dr. Tifa yang pertama kali. Silakan Mas Roy. Dr. Tifa dulu. Iya. Ya, Pak Ihsan, salam kenal, salam hormat. Kita sesama FDI nih, Mas. Ya. Ya. Pertama begini, jadi
memang saya sama Mas Roy itu sejak 2022 sebenarnya sudah curious ya dengan kejanggalan dari riwayat pendidikan Gibran. Dan terutama dari klaim ya bahwa dia itu melanjutkan sekolahnya sejak SMP itu di Singapura dan di Australia. Nah, tahun 2022 kita mulai gaungkan di internet begitu. Tapi memang karena ini sesuatu yang sangat gak jelas gitu ya. Jadi kita pun juga meraba-raba apa sih yang dimaksud dengan UTS in search itu gitu. Jadi kita coba sekarang ini kita seriusi. Sejak kemudian Gibran ini kemudian menggunakan klaim-klaim jenjang pendidikannya sampai memperoleh jabatan sebagai wapres, ini kan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Andai kata ternyata terbukti berdasarkan penelitian yang saat ini sedang kita lakukan terbukti palsu gitu ya. Jadi saya mohon klarifikasinya dan informasi tambahan untuk membuat penelitian kami menjadi lebih valid ya, Bro Iksan ya. Silakan. Ya. Nah, setahu saya ya, InSearch sama UTS itu dua organisasi beda, tapi memang punya link. Ya. Punya link. Kalau InSearch itu adalah tempat belajar bahasa. Kalau UTS itu adalah University of Technology of Sydney, sebuah university. Kalau InSearch bukanlah university, tetapi InSearch juga punya link sama UTS. Itu mereka menyelenggarakan program foundation study, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang mau melanjutkan sekolah ke UTS dan di training dulu di InSearch itu foundationnya. Tapi belakangan ada program-program UTS yang dilaksanakan oleh InSearch, seperti short program itu ya, seperti short courses 6 month atau 1 year courses untuk UTS yang dilaksanakan oleh InSearch. Betul mereka punya hubungan, tapi InSearch adalah InSearch Language Center. Sedangkan UTS, University of Technology Sydney. Betul mereka punya link, tapi kalau di InSearch ini itu bukan belajar di university, bukan university study. Nah itu yang saya tahu. Dan pada waktu saya bawa Gibran jalan-jalan di kota Sydney, waktu itu saya lupa tahunnya itu ya. Kalau nggak salah itu jauh sebelum COVID gitu ya. Waktu Pak Jokowi berkunjung ke Australia. Izin Pak Iksan. Kalau tidak salah, ini Roy Pak Iksan, salam kenal juga. Ya. Kalau nggak salah tuh 16 sampai 18 Maret 2018 Pak Iksan, betul? Oke. Saya lupa tahunnya gitu ya, tanggalnya. Ya. Tapi tamu-tamu dari Indonesia kan cukup banyak ya, Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Sydney menanyakanlah kepada warga-warga Indonesia, bisa bantu nggak kalian ada bisa bantu nggak yang punya waktu? Kebetulan pada saat itu saya ada waktu luang. Saya bisa bantu untuk nganter-nganterin pakai mobil gitu ya. Jadi betul jadi drivernya. Mungkin saling cross check Pak. Ya. Gitu. Kemudian ada rombongan presiden. Nggak ingat apa itu summitnya itu ya. Apa? Ya. Program meetingnya saya nggak begitu ingat lagi, tapi saya nggak mengikuti program Pak Iksan, itu. Ikut juga mulai dari bandara, bukan? Nggak, saya nggak ikut di bandara. Oke. Sebenarnya karena bandaranya Kingswood ya, Kingswood Smith Sydney. Saya sudah ngecek ke daftar kunjungan presiden. Jadi supaya kalau ada termul yang menyangsikan, ini saya punya itinerary-nya Pak Iksan. Oke. Lebih bagus Pak Iksan ketemu tamu-tamunya Jokowi juga yang lain nggak? Artinya pejabat-pejabat dari Indonesia? Banyak sekali pejabat-pejabat dari Indonesia yang datang. Ada Mensesnek Pratikno, ada Menteri BKPM Thomas Trikasih Lembong, ada Menko Polhukam Wiranto, ada Menlu Retno Priyansari Lestari Marsudi, ada Menteri Pertahanan Ria Misat, Menteri Perdagangan Ingrid Tastolkito, dan Dubes untuk Australia Kristiarto Legowo, dan Ditjen Asia Pasifik Destra Percaya. Kira-kira itu betul Pak Iksan?
Saya nggak tahu, tuh. Terus terang saya nggak tahu siapa tamunya yang datang dari Indonesia karena Oke. saya nggak mengikuti beritanya ya. Iya, Karena ya. kita Tapi kan Pak Iksan penduduk nganter Australia, Gibran tuh ini supaya lebih mudah diterima. Masih ingat mobilnya apa Pak Iksan? Itu seperti kalau di Indonesia itu seperti Kijang Innova ya, di sini Tarago namanya. Oke, Oh, Tarago. Tarago, oke. Ya, Tarago. warna putih. Oke. Lanjut Dr. Tifa. Silakan. Ini supaya Bro, saya iya. cross check aja. Ya, Bro Iksan, saya ingin perjelas tadi ya tentang program-program yang diselenggarakan oleh InSearch dan yang bekerja sama dengan UTS untuk foundation dari calon mahasiswa yang ingin kuliah di UTS begitu ya. Tadi karena Betul. penjelasan dari Bro Iksan tadi ada dua hal itu. Pertama, ya yang ingin saya underline adalah penjelasan yang saat ini sudah diterima oleh rakyat Indonesia, oleh netizen Indonesia bahwa InSearch menyelenggarakan language center. Artinya program ini hanya memprovide tentang penambahan bahasa Inggris ya untuk calon mahasiswa UTS. Lalu tadi Itu salah Bro satu Iksan sampaikan programnya. bahwa selain itu InSearch juga menyelenggarakan program yang bekerja sama dengan UTS itu berkaitan dengan foundation ya, Betul. foundation Betul. yang itu menjadi Foundation bagian study. dari nanti apabila si calon mahasiswa ini akan lanjut ke UTS gitu. Mohon Ya, mohon betul. penjelasan lebih lanjut Bro Iksan tentang hal ini. Oke ya. InSearch itu di samping menyelenggarakan bahasa Inggris untuk umum, karena dia juga bekerja sama dengan UTS, mereka juga menyelenggarakan program foundation study untuk calon-calon mahasiswa di UTS. Jadi ya, kan saya pernah bilang sama Pak Ersu juga ada 3 macam itu ya. Ada yang mahasiswa atau siswa umum yang ingin melanjutkan sekolah, dan yang dapat program-program khusus dari pemerintah Australia juga ada gitu ya. Jadi siapa saja boleh sekolah di sana, tergantung program mana yang kita ambil. Jadi begitu, Bu Tifa. Foundation ada juga foundationnya, tapi basically foundation itu about English. Ada berapa subjek yang di-provide oleh program foundation study Oke, itu kalau itu di saya nggak InSearch ya tahu. Pak Iksan? Itu saya nggak I tahu see. ya. Nggak Ya. tahu ya. Itu saya Oke. nggak di sana kerja saya. Tapi Oke, kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gibran waktu kunjungan itu kepada Anda, itu dia ikut program apa tuh di InSearch Pak Bro Iksan? Dia sama sekali nggak ngasih tahu program apa. Cuman dia minta antar sama saya waktu itu ya, Pak bisa antar ke InSearch. Dia tidak bilang sama saya minta antar ke UTS. Minta antar ke Oke. InSearch. Oke, karena InSearch sama UTS itu 2 tempat yang berbeda. Ya, Jadi karena dia betul. minta antar ke InSearch, jadi saya yakin dia tuh dulunya sekolahnya di InSearch ya. Dan waktu Baik. saya tanya, Mas Gibran dulu berapa lama di Sydney? Enggak lama, saya cuma 6 bulan udah pulang. Oh, Dengan mukanya yang oke. polos lugu gitu ya, tanpa Iya. ada ekspresi, 6 bulan udah pulang. Gitu. Jadi saya ulangi Roy lagi nih Bro Iksan. Ya. Jadi dia bilang kalau 6 bulan ya di InSearch ya. Sekitar 6 bulan dan sudah pulang ke Indonesia. Oke, 6 bulan pulang. Jadi dia cerita itu tuh ketika memang sengaja ke sana atau ketika Bapak lewat Chinatown, itu kan dekat Chinatown ya, dekat CBD ya. Betul. Dan itu Betul, jaraknya betul. kan kira-kira nggak terlalu jauh ya dari Ultimo ya di UTS sekitar 500 meter kalau nggak salah ya. Ya, gitu. deketan lah, 300 meter. 350 meter ya. Ya, Baik. tahu saya. Dari UTS. Enggak, ya. ini saya bantu Pak Iksan supaya kalau ada termul yang nanti kemudian itu Pak Iksan nggak ngerti apa-apa, ini saya konfirmasi bahwa saya pegang data-data empirik Di sana. juga dari sana. Jadi selain tadi yang serius yang ditanya oleh Dr. Tifa, itu Gibran tuh pelesiran kemana aja Pak Iksan? Ke Opera House, betul? Darling Harbour, Betul, belakang Bondi Beach, bukan Opera House, belakang Pitt Street Opera Mall. House itu namanya Lady Macquarie Chair, itu tempat sightseeing ya, kita bisa melihat Pelesiran ya, pelesiran yang penting. Pelesiran ya. Ya, katanya Itu beli tempatnya sepatu di belakang juga. Opera House. Kenapa? Katanya beli sepatu untuk anaknya juga, Bro Iksan. Oh ya, itu waktu di Pitt Street Mall. Oke, itu waktu beli sepatu pas pampres ngikut juga nggak itu?
Eh, ikut kayaknya ikut. Enggak, ini biar nggak terlalu tegang gitu. Jadi biar orang juga bisa bayangin apa yang dilakukan oleh Bro Iksan ini, karena kan senior banget ya, udah 38 tahun ada di Sydney, sudah permanent resident kan. Ya. Mosok ada yang menyaksikan gitu loh. Iya, lanjut Dr. Tila. Ya, saya ngasih tahu apa yang saya tahu saja. Ya silakan. Ya. Kebetulan, Ya silakan. saya Bro. dapat, sebenarnya kerja saya itu di Toyota Australia ya, Toyota Motor Corporation Australia. Oke. Tetapi Konsulat Jenderal Republik Indonesia minta bantuan kepada warga Indonesia yang ada di Sydney karena banyaknya tamu-tamu dari Indonesia dan tidak bisa mereka cover sendiri. Oke, saya bersedia waktu itu menyediakan waktu untuk membantu ya. Dan Dilepas sendiri ya. Jadi di dalam Toyota Tarago itu kan nggak ada orang lain, nggak ada pas pampres kan? Jadi kan kira-kira Tidak, duduknya pas pampres Bro ikuti Iksan di mobil depan. lain. Gimana itu Ya. duduknya? Pas pampres mobil lain. Ah. Tapi pas pampres nggak ngelepas gitu aja ya. Mobilnya pasangi chip kan itu Taragonya itu. Betul, dikasih chip, saya dikasih chip, taruh di mobilnya, katanya ya, biar dikasih bisa ikutin. Tapi beberapa kali waktu saya ingat itu ya, waktu ke UTS itu, pas pampres ini sempat ketinggalan, di lampu merah dia ketinggalan, saya udah jalan duluan itu ya, dan ya, tapi jarak antara hotel dengan insert itu nggak jauh, sekitar 10 menit lah naik mobil ya. Konsentrasi kepada program yang diikuti Insert, oleh Gibran ya. Itu insert ya. Itu ketika dia bilang cuma 6 bulan itu, dia tuh ngomong serius atau ngomong sekenanya saja atau bagaimana? Kita kan tahu mukanya mau serius mau sekenanya mukanya sama kan, nggak ada ekspresi. Keren. Muka yang kayak gimana tuh bro? Nggak ada ekspresi kan mukanya, tahu kan? Gak ada ekspresi. Oke. Ya, jadi kita tahu lah. Seger apa Dia ngantuk, sendiri bro? bilang sama Waktu itu. saya, Si. saya bertanya sama Gibran, berapa lama di Ya. Australia? Dia bilang saya enggak lama, 6 bulan terus pulang. Heeh. Jawab gitu. Kalau boleh tahu, Ya, gitu. dia yang merefer tahun-tahun nggak? Tahun berapa dia ada di Sydney. insert Ya, itu? enggak. Ya kita kan tahu sendiri, Mas Gibran ini kan bicaranya sangat hemat ya, sangat hemat dengan kata-katanya. Ya, Dan izin. dia tuh banyak Ini diam ya, Bro banyak Iksan diam. nih Kalau sopan saya banget. tidak tanya, Ya, mengatakan sangat hemat dengan antara lain nggak tahu apa-apa. gitu. Narasi terbatas apa sangat hemat. Bro Iksan izin saya Ya. insert. Ya saya silakan. intercept. Jadi percakapan tentang insert pada Bro Iksan dengan Gibran itu terjadinya gimana tuh ya? Dia sendiri tiba-tiba spontan cerita atau ditanya oleh Bro Iksan? nah, dia kan bilang sama saya minta antar ke insert. Saya tanya, oh sekolah di insert dulu, ya. Terus saya tanya berapa lama? Nggak lama, saya bilang 6 bulan tuh pulang. Minta dia answer ke insert karena dia dulu mungkin pernah sekolah di sana, mau kasih lihat sama istri sama anaknya mungkin ya. Kita kan nggak tahu background di belakang pikirannya apa. Dari situ, ya, saya antar ke depannya. Kita nggak berhenti, kita drive depannya, kita lihat, terus dia foto dari dalam mobil, dia foto. Itu agak susah parkir di situ ya. Terus kita jalan. Dari insert itu kita berhenti sebentar sana, tapi nggak turun. Terus jalan ke George Street, balik ke Queen Victoria Building. Main road. Dulu itu kita belum ada light rail di sana, masih bisa kita drive George Street. Tapi sekarang nggak bisa drive lagi George Street. Center our insert ini sampai saat ini masih ada dan masih menerima student. Sudah tidak ada lagi. Sekarang program-programnya diambil alih oleh UTS College. UTS College. Sejak kapan ya setahu Bro Iksan ya? Waduh, saya nggak tahu sejak kapan itu ya, tapi ya sudah tidak ada lagi. Insert sudah beroperasi dengan nama lain sekarang ini. Kalau program foundation itu sudah diambil oleh UTS College sekarang ini.
Oke. Artinya InSearch ini sudah tidak ada lagi sekarang ya. Tidak ada lagi. Pada tahun 2018 itu masih ada. Sudah tidak Waktu ada juga. ngantor Gibran. Sudah ada. Gedungnya masih ada, gedung masih ada, tapi sudah nama lain itu ya. Oh, tapi dia masih recognize ya bahwa gedung itulah di tempat dia sekolah yang 6 bulan itu. Ya karena saya bawa ke sana kan, dia senyum, dia sekolah terus dia foto kan ya. Oh. Ya. Merek gedungnya apa waktu tahun 2018 itu? Aduh, nggak ada merek di luar juga nggak ada mereknya. Itu seperti rumah tinggal kecil ya, gedung rumah. aja. Itu bukan gedung besar, bukan gedung kalau UTS itu kan gedung megah sekali ya, University of Technology Sydney. Nah kalau InSearch itu seperti rumah di tengah kota ya. Oke. Ya. Jadi Bukan itu sebenarnya tempat kursus saja ya? Oh, semacam rumah gitu. Mainly itu tempat kursus, tapi ada program-program yang dia join sama UTS. Tapi program yang join sama UTS itu kan mostly English, bukan mata pelajaran lain. Bukan, saya nggak tahu tuh ya. Tapi yang setahu saya ada programnya disebutnya itu ya Foundation Study before University. Ya, Foundation Study. Oke, Foundation Studies bisa tidak hanya bahasa Inggris ya. Oke, Mas Agus mau tanya, ini ada Sekjen FDI. Anda join sama FDI mulai kapan, bro? Baru fresh yesterday morning. Congratulations. Welcome aboard. Sekjen Anda mau tanya nih coba. Oke, Pak Iksan Agus Yunanto, Sekjen FDI. Siapa Agus? Yap. Thank you sudah join sama kami. Ajak yang lain nanti ya, yang sepahaman dengan kita. Kalau ada yang mau. Oke. Ya. Satu pertanyaan saja dari saya. Ada jurnalis atau media di Indonesia yang memelintir pernyataan Anda. Menurut media itu, Pak Iksan itu mengatakan bahwa Gibran itu kursusnya sekian bulan persis nggak selesai. Itu benar atau enggak itu Pak Iksan? Saya tidak betul, itu salah sama sekali ya. Saya tidak pernah menyatakan tidak selesai. Saya menyatakan dari mulut Gibran menyatakan ke saya tanya berapa lama Gibran di Australia, Mas Gibran di Australia? Oh enggak lama, 6 bulan terus pulang. Dia tidak bilang selesai apa tidak, saya juga nggak tahu dia selesai apa tidak. Program apa yang dia ikuti saya nggak tahu. Tapi dia minta antar ke saya, tolong minta antar ke InSearch. Oke, saya antar ke sana. Sepengetahuan Anda ya, program InSearch itu apakah memberikan sertifikat? Jadi gini, kita ini agak bingung kalau di Indonesia. Di Indonesia ini kan ada yang namanya ijazah, ada yang namanya cuma sertifikat. Kalau kita kursus bahasa Inggris kan bukan ijazah namanya. Nah saya nggak tahu kalau di sana apa yang dikeluarkan oleh InSearch itu. Sertifikat lah. Oke. Itu nggak mungkin ijazah kan? Completion ya. Ya. Iya. Saya tambahin pertanyaan saya Pak Iksan. Apakah sertifikat di InSearch itu sebagai syarat kalau dia mau kuliah di UTS? Nggak tahu saya itu ya, tapi saya rasa enggak lah. Saya nggak yakin itu ya. Oke, thank you. Karena pasti ya Pak Iksan ya, karena ya. gini. Tapi kalau nggak tahu, kecuali 6 bulannya itu yang bilang Gibran sendiri ya. Jadi dia bilang 6 bulan. Gibran gitu sendiri yang bilang 6 bulan. Tapi saya nggak tahu program apa yang Gibran ambil. Kalau Gibran ambil program foundation, ya itu on the way, pathway to go to university. Itu apakah 6 bulan kalau pathway? Oh enggak. Saya nggak yakin 6 bulan ya. Karena setahu saya juga Pak Iksan juga cerita kan, kalau minimal misalnya bahasa Inggris saja, itu kan kira-kira 900 jam atau berapa? 500 jam. 500 jam itu 9 bulanan kan kira-kira Pak Iksan? Bukan gitu, bukan Pak Roy. Kebetulan istri saya dapat program gratis 500 jam belajar di InSearch. Ya. Ya. Program 500 jam tuh dibaginya tuh satu minggu tuh 8 jam. Oke. Ya. Tergantung berapa lama kita bisa ikutkan. Tapi kalau Gibran kan saya nggak tahu program apa yang dia bisa ikuti.
Ya. Apakah program short English atau long term English atau foundation study, saya nggak tahu. Dia nggak bilang sama saya. Oke. Yang dia bilang sama saya 6 bulan terus dia pulang. Dia nggak bilang kalau setelah 6 bulan tuh dia balik lagi atau bagaimana? Tidak. Enggak. Oke. Tapi berarti kembali ke soal, jadi yang dia tunjukkan insert tempat lokasi yang lama itu udah nggak ada ya, Pak Iksan, ketika kemarin? Gedungnya masih ada. Sampai sekarang masih ada. Itu deket apa? Deket Pedis Market atau deket apa kira-kira? Hey Marco. Kalau dari Pedis Market nggak jauh ya. Itu namanya Quay Street nomor 10 gitu. Oke, ya. Quay Street. Itu sekarang gedung itu dipakai High Street, untuk ya? kegiatan apa sekarang? Kalau sepanjang pengetahuan Bro? Saya nggak tahu pasti ya, tapi ada college lain yang pakai gitu ya. Ada college lain yang pakai. Oke. Oh jadi ini bukan negeri ya, tapi ini swasta, bukan ini ya, bukan dari negara ya? Bukan Insurgent. government, ini private institution. Private, ya. Oke. Private institution, tapi ada kerjasama dengan UTS. Ya. Saya tuh agak kurang clear ya. Anda tadi mengatakan foundation itu mostly English, berarti ada subjek lain kan? Mungkin ada subjek lain, tapi ya saya nggak tahu pasti subjek apa. Tapi basically foundation study itu ya meningkatkan bahasa Inggris. Oke. Mungkin sepanjang atau sependek pengetahuan Anda di Australia itu, ya, kalau orang mau masuk universitas seperti UTS itu harus bagaimana kalau dalam kasus Gibran? Ya pertama ya harus ada high school certificate-nya dulu kan ya. Terus English levelnya sudah mencukupi untuk masuk university. Kalau TOEFL-nya belum mencapai yang disyaratkan oleh UTS, mereka disekolahkan dulu di insert gitu. Ya. Oh jadi langsung di refer ke insert oleh UTS Ya. gitu? Ya betul. Kalau seperti anak-anak lokal di Australia ini, seperti anak saya sendiri atau orang-orang yang berbahasa Inggris dari negaranya, bisa langsung ke UTS. Ya. Tanpa ke insert. Sepanjang Anda tahu, Gibran itu kenapa tidak ke UTS? Apakah gagal saya nggak tahu. atau gimana? Nggak tahu ya? Pak. Itu dia yang punya rencana ke sana kan. Saya kan nggak tahu. Oke, ada pertanyaan lain. Kalau di KPU kita itu program insert ini ditempuh Gibran 3 tahun. antara tahun 2004 sampai 2007 alias 3 tahun. According to KPU Menurut KPU. Kalau ini Sepanjang beda pengetahuan lagi, kan? Anda, ada nggak program insert itu bisa sampai 3 tahun? Kalau yang saya tahu nih ya, nggak ada yang 3 tahun programnya. Insert ya. Tapi kalau UTS ada. Ya. Kalau UTS tentu pasti saja. ada lah. Kalau 3 tahun insert, Jelas. saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak tahu itu. Lebih baik dicek langsung ke sana ke insertnya gitu ya. Saya juga aneh kok ada insert program 3 tahun, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu tuh ya. Nggak pernah dengar saya insert menyelenggarakan program 3 tahun. Kalau 1,5 tahun Pak Iksan, ada nggak program 1,5 tahun di sana? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu pasti. Yang saya tahu itu ya, itu English course dan foundation study. Oke. Yang 6 bulan Foundation tadi study ya. itu umumnya di bawah 9 1 bulan. tahun. 9. Enggak Karena dia itu 6 bulan akan tuh nggak menunjui- selesai. Dia bilang 6 bulan nggak selesai. Oke, apalagi yang Bro Ihsan ingin sampaikan dalam kasus ini biar kita dengar seluas-luasnya, sedetail-detailnya, barangkali kami banyak mengganggu tadi, silakan. Oke, yang saya pastikan ya, Gibran tidak bilang sama saya dia selesai atau tidak. Saya tidak tahu dia itu selesai atau tidak. Yang saya tahu adalah dia bilang sama saya, waktu saya tanya berapa lama di Sydney Mas Gibran berapa lama di Sydney? Dia bilang enggak lama, 6 bulan terus pulang. Itu yang saya tahu. Dan dia minta antar sama saya ke InSearch, bukan ke UTS. Jadi saya tahu confirm. dari dia itulah dia dulu sekolahnya di InSearch. Dan dia bilang
6 bulan sudah pulang. Saya tidak tahu itu tamat apa enggak, selesai apa enggak. Apa dia punya jalur khusus dengan 6 bulan selesai semuanya, bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Dia kan punya link-link khusus kan. Mungkin seperti omnya kan nggak tahu kan. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Iya. Menarik ini. Oke, enggak. Itu saja Pak Mas Refli, Bro Refli. Oke. Bro, kalau di Australia itu ada nggak sebenarnya orang menyebutnya insert itu dengan UTS insert? Saya baru dengarnya sekarang UTS insert ya. Dulu saya tahunya waktu kita sekolah di sana dulu itu namanya Insert Language Center. Dan mungkin karena dia banyak kerjasama dengan UTS dan belakang-belakangan diganti nama UTS.2 Insert. UTS.2 Insert. Ya, ini beneran atau fake ya? UTS.2 Insert ini beneran ada atau fake ya? Saya nggak tahu itu. Saya nggak bisa memutuskan itu fake apa genuine ya. Iya, karena minim sekali ini. Saya juga lihat ya, saya investigate juga UTS.2 insert ini minim sekali informasi. Tapi berarti lokasi baru sekarang ini saya dengar namanya UTS insert. Iya. Oke, tapi Yang berarti saya tahu lokasi namanya UTS dulu. insert ini dengan UTS college itu sama nggak, Pak Iksan? Bro Iksan? Nggak ada UTS insert, nggak ada. Apa UTS college itu belakangan ya, belakangan baru keluar. Ya. Setelah insert tidak ada lagi. Betul. Nggak, gedungnya sama nggak gedungnya? Oh beda lah. Beda. Kalau UTS college itu gedungnya di dalam kampus UTS. Betul. Dekat Kalau Harry insert Street itu building ya, kalau nggak berbeda. salah. Ya. Kalau Di insert Harry itu Street itu berbeda tadi, tempat ya. dengan UTS. Ya, Bro, ini saya mau konfirmasi lagi nih ya, sekali lagi. Ya. Jadi nama UTS.2 insert itu nggak pernah dikenal oleh Bro Iksan maupun warga Sydney lainnya nih. Setahu saya dulu saya baru nggak pernah tahu namanya UTS.2 insert ya. Waktu kita masih sering ke insert dulu, waktu istri saya masih sekolah di insert, namanya adalah Insert Language Center. Jadi, jadi Tapi saya Anda tahu valid karena insert istri ini pernah betul. di insert itu ya? Ya, waktu Bro itu Iksan dia dapat. bisa ceritain nggak? Berarti kalau kira-kira ada 2 kali perubahan dengan 3 nama, kapan kan kami dengar kira-kira apa insert language center itu tahun 87 tuh kira-kira adanya. Nah itu kapan berubah menjadi insert nggak tahu kapan berubahnya. UTS College. UTS Saya nggak College, tahu kapan kemudian perubahannya kapan itu jadi ya. UTS College? nggak ada Tahun UTS insert tuh nggak ada. 90-an waktu istri saya sekolah di sana itu masih Insert Language Center namanya. Nah, 90-an. 90-an. itu Masih Kalau aja. tahun Insert Language 2000-an, 2006 gitu kira-kira namanya apa ya itu? Pak Iksan tahu nggak kira-kira namanya apa? Nggak tahu saya Oke, ya ya udah. namanya. Tapi setahu saya tetap ya saya belum nggak tahu itu berubah Baik. gitu ya. Ya. Oke, ini sekedar untuk tahu aja ya. Waktu mengantar Gibran, Anda mendengar nggak dia berbahasa Inggris dengan baik, dengan lancar? Kan karena Bicara sebelum dengan- di UTS Insert dia kan dia kan lulusan secondary school di Singapura gitu. Bayang saya kalau dia SMP, SMA kelas 1 di Singapura kan bahasa Inggrisnya pasti cas-cis-cus kan? Mungkin ya. Mungkin saya nggak pernah dengar dia berbahasa Inggris ya. Saya nggak pernah dengar dia berbahasa Inggris selama di Australia dan berbicara dengan saya juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, karena biasanya kan kalau saya anak tahu kecil dia yang kan tidak banyak bicara ya. Jadi ya I see. apa yang saya dengar ya sebatas dia minta tolong antar ke insert seperti itu. Nerangin Dan dia waktu saya nerangin tanya- kepada anaknya, ini loh Janetes, ini gedung apa gitu enggak juga ya? Enggak juga. Ya, Dia sama lihat istrinya dari bahasa mobil, Inggris terus nggak? dia senyum, terus dia senyum, terus saya ingat dia senyum lihat terus dia foto gitu ya. Oke. Sama istrinya bahasa Inggris juga enggak? Enggak tahu saya. Bro, ini Bahasa ya isyarat saya kali. mau tanya tentang ini behavior ya. Jadi
saya nggak Bro Iksan berinteraksi dengan Gibran selama kunjungan dia di Sydney itu berapa hari? 1,5 Bro. katanya. Sekitar 1 harian lebih gitu ya. 1 hari saya jalan-jalan. Hari Ya. kedua saya antar dia ke Sydney Convention Center. Oke. Sudah berpisah setelah itu. Setelah di Sydney Convention Center, Gibran gabung dengan rombongan Jokowi. Tadi hari pertamanya dia pengen jalan-jalan, tidak mau ikut rombongan presiden. Pokoknya gitu ya. pelesiran. Setelah itu Anda nggak ketemu lagi ya? Ya, gini, saya mau coba gali lagi ya, Bro Iksan, dari kesannya Bro Iksan kepada Gibran dalam interaksi 1,5 hari itu. Apakah Gibran terlihat dia sangat sangat menguasai, sangat hafal ya dengan Sydney? Kalau dia memang pernah kuliah di sana selama dalam jangka waktu tertentu, pasti kan ini kalau dalam bahasa neuroscience itu ingatan itu, memori itu adanya di ini ya, di hipokampus. Dia akan tanpa dia tak ditanya orang pun dia akan cerita begitu ya. Apalagi nih bawa istri bawa anak ya. Atau matanya itu terlihat bahwa dia merecognize tempat-tempat yang dulu pernah dia datangi gitu. Gimana menurut Bro Iksan? Apakah dia terkesan ada suatu memori yang menyenangkan di situ? Kan saya bawa dia itu banyak kan ke tempat wisata lah, sightseeing gitu ya. Dan kedua tempat shopping center. Shopping center itu Queen Victoria Building dan Pitt Street Mall. Oke. Dan waktu saya bawa ke Pitt Street Mall, dia belum mengenal Pitt Street Mall waktu itu. Dia tidak mengenal Pitt Street Mall. Ya. Itu tempat-tempat wisata itu yang mengarahkan Gibran atau Bro Iksan? Saya bawa dia. Oh, dia nggak ada request. Oh, saya pengen ke sini, gini-gini dan sebagainya. Tidak ada. Ada cuma request satu aja ke insert. Insert aja. Di insert itu cuman lewat aja ya, nggak parkir, nggak masuk, nggak apa-apa gitu ya? Kita berhenti di depannya karena parkir susah juga itu ya. Nggak gampang parkir di daerah city sana. Kita harus cari-cari parkir. Dan dia juga nggak lama ya kan. Di Uber kita kan di Uber terus sama Pas Pampres ya. Kalau normalnya ya Bro Iksan ya. Kalau normalnya misalnya kita pernah sekolah atau di situ kan turun terus kita foto-foto. Oh, ini tempat dulu kami foto waktu dapat diploma, kemudian foto di pintu gitu enggak juga. Enggak. Dia dari mobil saja. Dia di mobil aja gitu. Dia ketawa, Terus dia ngobrol wajahnya sama kelihatan gimana, Bro? Wajahnya itu dia kelihatan sumringah atau kelihatan bagaimana, ada keharuan atau apa gitu melihat gedung sekolahnya dulu gitu? Yang saya lihat dia waktu itu dia senyum nunjukin itu dia nggak bisa lihat pernah situ ya. Nggak bisa ya. Itu dia foto dari dalam gitu ya. Wajahnya gimana wajahnya? Kelihatan gimana? Dia senyum, kita kan tahu wajahnya bagaimana. Wajahnya kira-kira kayak di kaos ini enggak, Bro? Ya begitulah dia ekspresinya kan kurang ya. Jadi nggak kelihatan senyum girang atau gimana gitu ketika melihat tempat di mana dia kursus senyum. Gitu nggak kelihatan tuh. Dia kelihatan senyum, dia senyum. Saya bilang kan dia kelihatan senyum. Terus dia kasih tahu dia pernah di sana, terus dia foto. Ya kita nggak lama jalan ke George Street dan baru menuju Queen Victoria Building. Ya gini ya, karena kan kita sama-sama orang yang pernah kuliah ya Bro ya. Kan kalau kita ingin bernostalgia ke kampus kita gitu ya, itu kan kita pasti akan happy, kemudian ada sebuah memorabilia ada tempat-tempat situs-situs sites di mana kita kuliah di situ gitu. Bukan hanya sekedar foto dari mobil begitu kan ya Bro ya. Ada keheranan nggak waktu itu Bro? Enggak, saya nggak ada pikiran macam-macam ya. Saya nggak ada pikiran macam-macam karena waktu itu ya Gibran sih bukan wali kota, bukan wakil presiden. Dia cuma anak presiden saja kan. Ya kan 2018 belum jadi betul. Pejabat. 2018 ya. Ya betul. Oke, Bro, ini mungkin bagian akhir ya. Mungkin teman-teman tidak motong dulu ya. Silakan Anda mengeksplor apa yang Anda ingat, apapun yang Anda ingin katakan mengenai pertemuan Anda dengan Gibran dan setelah itu komunikasi setelah itu. Silakan.
Ya, pertemuan saya kan ya karena ada tugas dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia menemani rombongan dari Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk untuk nganterin Gibran ke daerah wisata di kota Sydney. Itulah saya ketemu sama dia. Dan komunikasi ya sangat minim, terus terang sangat minim ya. Tapi dia pernah minta antar ke saya ke InSearch, bukan ke UTS, ke InSearch minta antar. Itu nggak banyak komunikasi dan saya tanya karena dia minta antar ke InSearch, saya tanya, oh lama sekolah di InSearch? Nggak lama, 6 bulan terus saya pulang. Bukan terus saya pulang, terus pulang katanya. 6 bulan terus pulang. Setelah itu ada komunikasi. Ada waktu saya kirim foto ya, waktu kan fotonya waktu kita foto di Opera House dan di dalam mobil waktu kita selfie gitu dalam mobil gitu ya. Itu kan pakai kamera saya. Terus saya kirim ke dia masih jawab, "Terima kasih Pak." Terima kasih. Tapi setelah jadi wali kota, dia tidak pernah balas dan saya hilang kontak dan ya udah saya nggak pernah balas kontak lagi. Atau dia nggak ngontak Bapak? Lain ya maknanya. Saya hello tapi dia nggak balas ya. Oke lah, kalau nggak balas saya juga nggak ada keperluan lain ya. Oke, nggak ada kontak lagi. Oh, Bro Iksan masih simpen nomor HP-nya Gibran yang waktu itu Sudah diberikan? Sudah tidak lagi karena dari 2018 sudah ganti-ganti handphone saya ya. Yang belakangnya 833 itu. Mau saya tanya ya. Belakangnya 333 itu enggak. Ingat nggak apa nomor handphonenya itu nomor belakangnya? Bro. Nggak ingat saya. Terus terang saya nggak ingat itu ya karena saya sudah hilang dari handphone saya juga nggak saya kontak lagi, nggak pernah kontak. Dan belakang ini kalau 33 berarti sama dengan Fufu Fafa. Mungkin ya. Tapi itu dulu nomor Australia saya rasa, nggak tahu saya. Saya nggak ingat ya. Oke. Mungkin saya nggak ingat ya. Terus sorry saya nggak ingat nomor mana, saya nggak ingat sama sekali. Tapi dulu pakai WhatsApp. Oh, sebentar. Komunikasinya pakai WhatsApp ya. 2018 ya, 2018 sudah ada. WhatsApp. Komunikasi kita pakai WhatsApp dulu itu ya. Terus dia nggak pernah balas. Karena dia nggak pernah balas, saya juga nggak pernah konteks lagi. Iyalah. Ngapain ya? That's right. Iya, ada yang mau disampaikan lagi, Bro? Nggak ada Mas Bro Refli, kayaknya yang saya tahu sudah sampaikan semua. Oke, ada pertanyaan mungkin terakhir, satu dari Dr. Tifa, satu dari Mas Roy atau satu dari Mas Agus kepada beliau. Silakan. Dr. Tifa dulu. Iya Bro, jadi sebenarnya saya dapat informasi dari satu jurnalis ya. Dan ini mungkin benar-benar dari tangan pertama gitu. Beliau mengatakan, "Dok, saya dapat whistleblower nih dari Australia gitu ya. Namanya Pak Iksan Katonde. Beliau ngasih saya informasi yang sangat penting gitu ya. Terus tapi saya butuh validasi dulu. Minimal 3 foto yang memang menunjukkan bahwa betul-betul terjadi interaksi antara Bro Iksan dengan Gibran gitu. Dan betul ya bahwa memang ada peristiwa pertemuan itu gitu. Dan kemudian kata jurnalis tersebut, saya udah dapat nih tiga evidence gitu ya. Artinya Bro Iksan satu memang foto, saya cuma ngirim satu foto. Oh, satu foto, oke. Kemudian yang ini kan sebuah keberanian yang luar biasa nih Bro Iksan yang mengingat kami yang di sini yang sedang melakukan penelitian terkait dengan ijazah bapaknya Gibran maupun sekarang juga riwayat pendidikan Gibran juga banyak. Ini apa Bro yang mendasari Bro Iksan untuk? Ya, motivasinya apa? Spilling ini. Ya karena ribu-ribu, saya kemarin kan di Indonesia ya, waktu demo-demo kemarin kebetulan saya ada di Indonesia. Oke. Nah kebetulan saya ketemu sama seorang wartawan Keynote One, TV One itu. Oh iya. Saya tanya kan, dari mana Pak? Saya bilang dari Australia. Dia kata Australia. Oh iya, Gibran dulu pernah sekolah di Australia. Betul nggak itu saya bilang saya pernah ngantar dia dulu, ngantar dia keliling-keliling Sydney. Kalau gitu, Allah nih. Ya, kalau gitu ya, oke, saya interview bentar ya, silakan, saya bilang gitu. I see, berarti. Itu Anda lihat, maaf,
fotonya mungkin nggak terlihat nih. Ini ada foto yang kami Saya tampilkan. lihat. Oh, dia lihat lihat. ya. Ya, Itu ya fotonya ya. betul. Itu foto yang saya kirim sama Mas Hersu juga ke Bang Dul ya Ke dari Bang Dul sama ke Keynote Mas Review. Hersu ya. Ya, Dan ini asli ya, pasti fotonya. enggak editan, saya enggak editan. Motivasinya Pakai Saya nggak handphone ngerti atau pakai editan. handphone itu ya? Motivasinya Handphone, pakai artinya berarti handphone. nggak ada motivasi selain spontanitas aja ya ketemu wartawan waktu itu ya, Bro? Ya, sih nggak ada rencana, nggak ada rencana ketemu juga. Kebetulan, kalau nggak salah itu demo setelah demo di mana ya? 29. Di Kejaksaan Agung, 9 Agustus. I see. awal September itu. Oh. Belum pernah kenal dengan wartawan itu sebelumnya. Lalu tiba-tiba Belum terlintas pernah. bicara begitu aja ya. Oh. Belum pernah. Jadi by accident ya ketemunya ya. Satu Ya, lagi, karena satu saya lagi lagi Bro Iksan. lagi berkunjung ke Selain rumah teman, dia ada di ngantar- sana. Sorry, Satu lagi Bro Iksan. Silakan, Selain Pak. ngantar pelesiran tadi ya ke beberapa tempat tadi, ketika makan malam di rumahnya Perdana Menteri Turnbull itu yang ngantar Bro Iksan juga yang ngantar Gibran. Bukan. Oh bukan. Yang ada di point paper Sydney itu bukan ya, bukan Bro Iksan ya. Ya, bukan. Saya nggak ikut ngantar itu. Oh, oke. Jadi tapi kan ngantarnya satu hari lebih kan? Berarti ada 2 hari Satu hari, satu setengah hari. sempat sehari ngantar terus besoknya ngantar lagi gitu atau sehari Ya, full. dari saya nggak salah itu ya, kalau yang pertama itu sekitar jam 10-an sampai jam 4 gitu ya. Oke. Sampai jam 5 saya lupa sampai jam berapanya. Besoknya pagi-pagi Itu kita yang antar ke itu yang Sydney ke Convention Center. Inserts. Hari keberapa yang ke Inserts? Hari pertama. Pertama. Oke. Ya. Hari kedua itu cuman ke Sydney Convention Center. Oh, Sydney Convention Center. Ya. Ya, karena ada acara Oke. konvensi. Oke, sudah ya. Cukup. Ya. Bro Agus, ada. Iya, Pak Iksan, Ya. terhadap tadi yang saya sampaikan ini soalnya penting ya, ada pemelintiran informasi dan ini udah clear sekarang ya. Ya, please clearkan ya. Oke, penting itu supaya nanti tidak terus menggelinding terus berita seperti itu karena ini kan ya nggak bagus juga ya, misleading jadinya. Betul. Ya, betul ya. Ya, itu yang saya bilang ya. Jangan dibawa pelintiran ke yang lain-lain. Yang saya tahu kan Gibran minta antar ke Inserts dan dia bilang sama saya waktu saya tanya, "Oh, Mas Gibran pernah sekolah sini berapa lama? Berapa lama di Sydney dulu?" Nggak lama, 6 bulan terus pulang. Itu yang komunikasi dengan dia. Itu ya. Iya, itu aja ya. 6 bulan Poinnya terus itu pulang, ya. nggak lama. Iya. Tapi dia tidak Terima bilang sama kasih, Pak saya Iksan. dia tamat atau tidak tamat, nggak tahu saya ya. Iya, siap. Bro, silakan Anda wrap up mungkin sedikit pembicaraan kita lalu closing statement, silakan. Ya, itu pembicaraan saya tadi ya. Tolong jangan dipelintir di sana karena yang saya kasih tahu adalah yang saya mengalami komunikasi dengan Gibran karena saya bertemu dia dan bicara dengan cara dekat yaitu ya komunikasi di dalam mobil dan di luar mobil secara singkat dengan Gibran ya. Saya bertemu langsung dan ngobrol langsung sama dia. Dia sendiri bilang sama saya dia pernah sekolah di Inserts dan tidak lama. Saya tidak tahu dia tamat apa enggak, itu enggak tahu. Tidak lama itu tamat apa enggak. Saya kan enggak tahu program berapa bulan yang diambil kan enggak tahu. Dan pada waktu itu juga tidak ada pikiran saya macam-macam untuk nanya segala macamnya. Saya karena nggak ada kepentingan juga buat saya untuk nanya macam-macam ya. Nah kebetulan sekarang ini lagi rame-rame kasus Gibran ini. Waktu saya ketemu dengan wartawan Keynote itu, ya saya bilang saya pernah antar Gibran. Ya dia pernah minta antar sama saya ke Inserts dan saya tanya berapa lama sekolah. Dia bilang enggak lama, 6 bulan terus pulang. Segitu saja. Oke. Ya, Oke. saya pengennya itu jangan Oke. dipelintir-pelintir dengan ada wartawan, ada yang pelintir-pelintir ya. Dan saya tidak bilang dia tidak tamat loh. Saya karena saya nggak tahu dia tamat apa enggak. Mungkin missing pendengaran dikit tidak lama itu mungkin kedengaran nggak tamat gitu. Mungkin itu Oke, ya. Oke bisa ya. jadi. Iya. Bro, terima kasih banyak ya Makasih, sudah bergabung Bro di RH Channel. Sama-sama.
Selamat, congratulations Terima Anda kasih, jadi sama-sama, bagian Pak. dari FDI Terima juga. Terima kasih. Oke, silakan Oke, closing statement untuk rakyat Indonesia atau siapapun lah. Untuk rakyat Indonesia, oke. We love you Indonesia, kan saya bilang ya. Walaupun kita jauh tinggal di luar negeri ya, tapi hati, jiwa, dan raga kita tetap Indonesia. Cakep. Kami cinta Indonesia, kami pengen Indonesia lebih maju daripada sekarang ini ya. Kami pengen pulang ke Indonesia itu nanti merasakan kemajuan Indonesia yang benar-benar original, betul-betul sejati. Kemajuan yang benar-benar ada gitu ya. Itu ada syaratnya tuh. Indonesia maju itu. Amin. Oke, Ya. udah ya. Mudah-mudahan insya Allah itu Indonesia emas tercapai ya. Amin. Oke. Amin. Ya, Bro, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Sama-sama, informasi Mas yang Arfi. Anda sampaikan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum Roy, warahmatullahi Mas Ivan, wabarakatuh. Mas Agus. Ya, Nice to terima see you. kasih. Nice to meet you. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih Bro Iksan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sobat era sekalian ya, kita balik lagi ke Zoom-nya dimatiin ya. Oke, kita balik lagi kepada kehidupan yang agak lebih terang. Jadi saudara sekalian ini mungkin ini Mas Roy sama Dr. Tifa karena tidak pegang komputer itu betapa lelahnya saya mengendalikan komunikasi. Betul. Karena karena komunikasinya memang nggak smooth jadinya. Up and down kan gitu. Ya, bagus up and lah. down, Ya gitu. sebenarnya gini ya. Kalau saya sih nggak nyalain kalau ada persepsi atau apa yang salah. Karena satu jelas bahwa tadi ya kita ngomong apa adanya kan. Yeah. Bro Iksan tidak mengatakan dia tidak lulus atau enggak. Tetapi kan kalau dari 6 bulan, apakah program yang hanya 6 bulan itu? Itu pertanyaannya, ya kan? Kan ada 8 sampai 12 bulan, 9 bulan. Kecuali kata Bro Iksan tadi, dia punya surat sakti untuk mempercepat itu, gitu kan? Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dokumen resmi negara Apa? ya di KPU mengatakan 2004-2007. Betul, itu Iya. masalahnya Jadi 3 itu tahun. masalahnya kan di situ. Itu Ini masalahnya di KPU. Jadi jelas. kita harus komparasi. Ini. Dan beda Iya. lagi dengan yang Nanti di Mensesnek. dimunculkan dulu Ya, ya. yang di Mensesnek yang Beda merah itu lagi, beda lagi. yang Iya. di Mensesnek. Gitu. Dan yang ada di antara Di- dulu malah S2. Ya. Yang di Prokompim beda lagi, Beda yang di lagi. Prokompim Surakarta. Jadi persoalannya Banyak versi. adalah 2010. sebuah dokumen pendidikan itu tidak boleh berbeda sedikit Iya. pun. Dia harus Iya. concise tetap. Jadi kalau misalnya dia pernah di-insert ya, maka harus jelas insertnya tahun berapa. Nah, kalau menurut Gibran sendiri, insert dia itu nggak tahun-tahun 2004-2007. Betul. Yang kata Andi Azhar, wah kalau itu udah setika diploma katanya. Ya kan. Dan yang nanti harus benar-benar kita pastikan, Mas Arfi, Ya. yang ada penyetaraan ini ya, Ya. yang surat keterangan ini jelas-jelas tertulis UTS insert. Ya. Nah, itu kan Ya. kita konfirmasi Iya. bahwa adanya kan insert language training system Insert Gitu. language Konfrontir center. dengan keterangannya Iya, Pak Iksan. Pak ini Iksan. kan jelas-jelas tertulis UTS insert. Apa Ya. ini? Makhluk apa ini UTS insert ini? Oke, kita satu-satu ya untuk memberikan pencerahan kepada saudara sekalian karena ini mungkin jauh lebih gampang komunikasinya kepada kita ya. Mas Roy, kita tadi sudah ya. Yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan Bro Ihsan tadi adalah dia hanya mengantar dan informasi yang dia mengantar ketahui. plesir. Iya. Nah, itu penting itu Iya. vakansi dia. Dia mengantar ya plesiran, kemudian informasi yang dia ketahui adalah Gibran sendiri yang mengatakan bahwa dia ikut di insert itu selama 6 bulan saja. Betul. Dan setelah itu pulang. Ya, kalau 6 bulan saja maka itu berbeda dengan apa yang disampaikan ke KPU yaitu 2004-2007. Karena nggak mungkin KPU menyatakan sendiri, itu kan pasti dari tim suksesnya dan Ya. tim suksesnya dari Gibran sendiri. Dan berbeda juga Iya. dengan keterangan yang meskipun ini baru naratif ya, belum ada buktinya, yang katanya dia Menurut siapa? menurut Pak Eko Susilo dokter, Ya. itu dia di insert itu tanggal 14 Februari 2005 Ya. sampai 31 Oktober 2006, 1,5 tahun. Ya. Apaan Jadi itu beda 1,5? lagi. Nah, Ya, itu beda enggak, lagi. maksud saya gini.
kalau kita bicara dokumen itu, dokumen yang paling sahih itu adalah KPU. Betul. Nah, kok bisa? Kok bisa? 3 tahun. 3 tahun. Jadi Dari itu mana persoalannya. ini KPU? Dari mana? Sangat cerdas ini. Berarti Iya. KPU ini melakukan kebohongan publik kan? Tapi bisa jadi bukan KPU, manipulasinya memang dari tim Gibran sendiri yang menyampaikan itu. Kan? Iya. Ini ya misalnya dari tim Gibran. Iya. Ini solid ya, bukan valid tapi solid ya. Solid jelas ya. Jadi di Prokompim itu adalah portal layanan publik protokol dan komunikasi pimpinan Kota Surakarta. Betul. Nih. Ini pada saat Jelas banget. Gibran sedang jadi wali kota ya. Iya. Ini perhatikan baik-baik ya. Ini sobat RH sekalian ya. Sejak kecil Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo, Ya, ini bisa tetapi ditampilkan saat misalnya. sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Nah, artinya pada saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Dia belum lulus kan SMP ya. Betul. Dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School, Ya. Singapura. Dari satu paragraf ini saja sudah ada 2 kebohongan. Ya, pertama adalah bahwa dirinya pindah ke Singapura atau bukan kebohongan tapi Nggak pas lah, meleset. informasi yang perlu diklarifikasi ya. Informasi yang berbeda. Informasi yang perlu diklarifikasi ya. Kedua, dia kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School Singapura. Ini jelas keliru. Karena Orchid Park Secondary School itu bukan sekolah menengah atas, tapi level setelah primary Itu school atau SMP SD. plus SMP satu plus tahun. Itu lulusannya O level. O level. Jadi bukan sekolah menengah atas ya. Dan O level itu tidak bisa ke universitas. Langsung ke universitas. Kalau di universitas ya kan O level, O level Kalau ya. A level ya, A level. A level setelah tambah 2 tahun baru dia bisa ke university. Iya. Nah, tahun 2007 Gibran Rakabuming lulus Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya ke program INSEARCH di University of Technology Sydney, INSEARCH Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010. Ini jelas bohong. Betul. Itu Bohong statement yang dari siapa, Dokter? Prokompim. Pemerintah Kota Solo. Pemerintah Kota Solo. Pada saat Gibran sudah menjadi wali kota. Iya, ini yang jelas Maksudnya ini. mau ngangkat ya, Iya, tetapi apapun itu ya, Oke, tapi ini kan oke. kebohongan yang berkali-kali. Jadi yang kebohongan terjadi. publiknya adalah Gibran itu dikesankan tamatan pasca sarjana. Ya, bahkan Ya, sampai iya. antara pun memuatnya begitu berdasarkan dari prokompim.surakarta.go.id. Ini situs resmi pemerintah situs loh resmi ini. pemerintah. Oke, Sehingga kemudian diamplifikasi oleh beberapa Media. mainstream Detik, yang itu ada detik.edu, ternama ada antara sampai kemudian membuat kronologi studi Gibran ini S1, S1 Manajemen MDIS 2004-2007, S2 University of Technology Sydney Australia 2007 sampai 2010. Fatal sekali ya antara. Fatal. Ya, Sangat bertolak belakang dengan info dari Pak Iya. Iksan tadi. Betul. Itu. Jadi itu. ini Tempo bahkan Tempo. Duh, ini semua tertipu semua loh, Bro. Iya. Media-media besar ya, antara tertipu, Tempo.co tertipu, Detik tertipu, bayangkan Tapi sekelas aja. Tempo kok bisa begitu ya, Dokter? Ya, kan Ya, mesti dia makanya investigasi Jangankan kan Tempo, mestinya Pak. kan. Pak Agus. Nih apa ini? Situs apa ini? Setnek. Sekretariat Waduh. negara aja juga tertipu. Ya, jadi gini, Coba bayangkan. kalau kita bicara tentang soliditas data ini memang sangat aneh ketika antara Setnek dan KPU itu berbeda dan berbedanya itu Iya. sangat Fatal. drastis, fatal. Fatal. Di Setnek dikesankan bahwa Gibran itu S1, pasca S2. sarjana dan kemudian untuk program insert atau UTS insert itu 2007-2010. Betul. Sementara di KPU dia tidak dikesankan pasca sarjana karena udah ketahuan dapat surat penyetaraan bahwa itu kelas 3 SMA atau kelas 12. Ini saya Gitu. saya pesan juga ini bahaya sekali ya karena jelas University of Technology Sydney atau UTS itu sebuah universitas terkemuka di Australia ini dicatut loh. Iya. Itu. Dicatut loh oleh nggak tanggung-tanggung oleh KPU, oleh Mensetnek, Iya. oleh Prokompim. Anyway, UTS tahu nggak kalau digituin ya? Ini kan ini. bahaya sekali untuk Itu kredibilitas bisa dari somasi nanti UTS. mereka Iya. tuh kan Iya, kredibilitas kan nama jelas, ini baik. kredibilitas. Nah, oke, selain itu ya memang itu kita punya data yang katakanlah sangat solid untuk mengatakan Gibran ini tidak bisa dikatakan taman SMA, SMA. Ya. Ya. di insert terutama Ya, ya. betul. Dan kemudian di Orchid Park dia bisa dikatakan hanya setara SMP plus 1. Meskipun- Bukan SMA loh ya. Ya, SMP itu plus pun 1. dia masuknya cuma 2 tahun 2 nih. tahun. Iya, meskipun kata dari Kementerian
Dikmen ini ya ada raport ya kan, raport Ya. kelas 10, kelas 11. Tapi kami belum lihat raportnya. Ya. Ya baru naratif saja. baru Karena narasi. kalau Harus raport lihat kelas raport. 11 itu agak aneh ya. Ini Iya juga juga. ada Karena insert itu adalah SMP plus 1 sampai 7, 8, 9, 10 aja. Kok bisa 11? Iya. Nah ini juga ada yang missing lagi di Mendikmen Iya. Kementerian Pendidikan dasar Dikdasmen ya. Iya. Karena menurut KPU Itu di ya, direktorat mungkin ya. direktorat Ya, ya, menurut KPU Ya. Gibran ini SMA ya, SMA-nya kan 2 kali nih menurut Oh, KPU ya. ya. SMA pertama Orchid Park Secondary School, which is itu salah karena ini adalah SMP plus. SMP plus. Dan di KPU tertulis 2002 sampai 2004 ini juga kan lagi. ganjil Ya. karena 2 tahun sekolah apa itu. Nah untuk di Kementerian Itu, Dikdasmen itu 2003 sampai 2004, bukan 2002 sampai 2004. Hanya setahun. Coba. Iya. Jadi dari mana KPU dapat data 2002 sampai 2004? Sementara dari Kementerian Dikdasmen 2003 sampai 2004. Coba. Fatal sekali kan ini? Ya, Direktorat ya, direktorat Direktorat. Dikdasmen. Yang sekarang jadi kementerian. Ya, Jadi menteri. Sekarang kan jadi kementerian. Dulu waktu Kementerian zaman apa namanya? Kementerian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Dikdasmen ya. Dikdasmen. kayaknya- Ada juruan juga kayaknya, ada juga. Jurunya ada juga. Enggak ada. Dikdasmen. Ya, Dikdasmen. Dikdasmen. Mas Roy, Dr. Tifa, saya merasa perlu untuk mengusulkan ini perlu di follow up lagi, nggak Harus. bisa Betul. selesai sampai di sini. Iya. Kalau perlu ke Pak Sohibnya panjenengan tuh menterinya itu Oh kan iya, udah memang bayaan gitu. Langsung sudah aja. kita udah berkirim surat kemarin ya melalui atau diantar langsung oleh teman-teman RM ya, RM, ya. Kita jadi akan ada- amplifikasi lagi, akan kita Iya. buat lebih legal lagi Betul, dengan dan kita tim akan kuasa ketemu. hukum. Mm-mm. Iya. Akan ketemu dengan Soalnya ini Khawatirnya perbedaan kalau informasi Oh, ini seperti itu kan fatal. fatal Ini akibatnya. gini, nggak bisa Ditambah surat. lagi dengan Iya, info nanti- dari iya. Pak Iksan tadi. Iksan kan. jadi lebih soal parah. surat dari aktivis itu harus kita perkuat lagi Ya, betul. secara legal standingnya ya. Iya, iya. Dengan surat yang nanti kita akan sertakan dari kuasa hukum kita supaya jelas. Ya. Supaya nggak dianggap receh oleh kementerian nih. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari tata negaranya, harusnya DPR. Jadi Iya, DPR Komisi itu 10. ya DPR bukan Komisi 10, tapi DPR itu membuat panitia angket. Nah, Jadi itu panitia cocok. angket ya untuk melakukan penyelidikan Iya. terhadap Iya. pemenuhan syarat sebagai calon wakil presiden, ya, terutama pendidikannya. Karena kan kalau kita angket itu dibuat, itu tidak hanya soal terkait dengan pendidikan, tapi juga bisa fufu-fafa, Oh iya. isu-isu bahwa ada drug dan lain sebagainya, sehingga Iya. clear semua. Nah, kalau seandainya kemudian terbukti, maka dia bisa di-impeach, bisa diberhentikan. betul. Sama saya Gitu. juga perlu betul-betul perlu sampaikan ya bahwa ini nggak tanggung-tanggung loh. Yang melakukan apa namanya Pembohongan. klaim Iya, klaim. ya klaim atau pencatutan ya Iya. bahwa Gibran adalah lulusan University of Technology Sydney ini nggak tanggung-tanggung loh, kementerian loh Iya. dan KPU loh, ini kan bisa saja UTS ini nggak terima dan Iya betul. melakukan bukan hanya sekedar somasi begitu kan. Jadi Dan ini padahal di sini Ini kan memalukan di sekali. situs ini jelas banget loh. Di situsnya Iya. Prokompim ini Institut Sydney hingga lulus. Iya. Tuh Kan sampai ini bohong sekali gitu. Iya, itu di Bohong. UTS-nya itu ya. UTS-nya bukan lulus. UTS-nya loh. Jadi Ini seolah-olah ngeri sekali. Gibran ingin mengatakan bahwa dia lulusan UTS. Betul. Padahal kalau menurut Ihsan tadi nggak ada kaitannya. Karena UTS insert. Nah, itu clear. Karena pada waktu itu insert tuh ya insert language center katanya. Lembaga kursus bahasa Lembaga Inggris. khusus bahasa Iya. Inggris. Tahun itu. Memang ada levelnya, ada level yang ordinary. Oke. Dia bilang ada level level beginners, kemudian level intermediate, advanced. Advance ya. Untuk preparation studies juga ada. Tetapi Kalau kira-kira- intinya dia cuma sekolah bahasa Inggris saja sesungguhnya. Itu. Dan itu make penting sense. Tapi lucu juga ya kalau dia sekolah bahasa Inggris sementara dia sendiri tamatan Dari Singapura. Dari Singapura. Sampai detik aja juga menuliskan lulus kok. Iya. Nah, iya. Sydney Australia Nah, dan iya. lulus 2010. Iya. Makanya Saya ini kan orkestrasi ya. Iya, Iya, ini kompak semua. Dan kompak sekarang udah di take down semua ini. Take down-nya. Take down. Jadi yang namanya kursus ini tidak ada lulus tidak lulus. Iya. Kalaupun Anda misalnya
dapat sertifikat ya Atau bisa enggak. jadi Ini, sertifikat bisa jadi sertifikat of attendance. Iya. bisa perangkatan. Iya. Kalau dia beginner, kalau dia intermediate gitu. Sama seperti tadi informasi dari sahabat Komisi 1 tadi. Iya. Ya, dia tuh cuman visiting study atau sitting study. Oke. Jadi ya cuman datang duduk dengerin, ya nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ikut ujian, nggak Dan ikut apa-apa. nggak dapat apa-apa juga, Nggak dapat apa-apa. terdaftar aja gitu. Ya, Certificate of attendance aja. Iya, saya tadi memang mau menanyakan itu ke Pak Eksan, tapi kan Pak Eksan kan, mohon maaf ya, beliau juga kesulitan untuk berkomunikasi kan. Kan tampaknya kan kayak cuma satu arah aja. satu arah, kemudian dia kan dia kalau kita pergi ke tempat tuh dengan sangat sukacita. Oh dulu saya lari-lari di situ. Oh dulu saya foto di situ. Itu loh nak. Itu sekolahnya bapak di situ. Kayak gitu kan. Normalnya. Tapi ini ya, kalau lihat dari kronologinya, kan kedatangannya Gibran ini itu tahun 2018. Ya. Pada saat itu dia masih posisinya anak presiden. Ya, Ya. 16-18 Maret. Ya, pedagang martabak masih ya? Masih kan? masih. Nah, tahun 2019 dia maju wali kota. Nah, itu mungkin menurut saya itu kenapa dia minta untuk diantar ke InSearch. Oke. Mungkin dia ada sebuah maksud. Rencana. Mensrea. Sebuah rencana yang dia akan jajaki. Tapi dia kebingungan sendiri kan. Ternyata sudah tidak ada InSearch di situ. Di gedung itu udah nggak ada. Sehingga dia kebingungan sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara aroma ya, pidana ya, ini pemalsuan dokumen atau informasi yang tidak benar. Selain Gibran ya tadi yang bikin surat keterangan setingkat itu tadi. Siapa itu? Sekarang kita bahas Dakdikduk itu, Dakdikduk itu. Sekali nih. Coba kita bahas surat keterangan. Dakdikduk ini kan. Iya. Ya. Satu nih dari saya dulu nih. Ya, Coba silakan. nanti ini sini pinjam. Oke, silakan. Ini Pinjam ya sekarang. Pelan-pelan ya, tolong jangan bertengkar ya. Satu-satu. Satu-satu. Oke. Ini justru karena saking antusiasnya. Oke. Soalnya kita dapat temuan-temuan banyak di sini ya. Ya. Oke. Jadi ini saya bacakan. Ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nih Ya, ya. Pak Ini Dr. atas Sutanto. nama Dr. Sutanto SHMA. Ya. Dikeluarkan di Jakarta 6 Agustus 2019 ya. Oke. Tanda tangannya beliau. Ya. Nah, kalau kita lihat secara kronologis, untuk apa Gibran Raka Buming Raka ini ya minta surat keterangan ini? Ya. Yang isinya adalah bahwa yang bersangkutan nama Gibran Raka Buming Raka telah menyelesaikan, ini ada nama orang tua juga nih. Betul, Orang tua ngapain juga Insinyur gitu Joko loh. Widodo Iya. telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney, Australia tahun 2006. Nah, ini udah bohongnya udah 3 kali ya. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat menengah kejuruan SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Ini dasarnya apa ya? Nah, kemudian tanda tangan lah. Nah, artinya apa? Artinya surat keterangan ini digunakan pada saat Gibran Maju wali kota. Ya. Karena dari 2019. Kemudian tahun 2023 dia mengajukan diri untuk menjadi wakil presiden. Betul. Ya, artinya karena wakil presiden kan Minimal persyaratannya syaratnya adalah SMA. Ya, Dia butuh lagi dong Betul. surat keterangan ini Undang-Undang ya. nomor 7 tahun 2017 Nah, pasal 169 huruf R. Ya, secara mau jadi lawyer ya. Calon lawyer. Kampiun ya. Jangan nanti ngurangin anunya. Bahannya komedi. Oke, sekarang ketika dia maju ke Wapres ya tahun 2023, seharusnya dia membuat surat keterangan lagi. Iya. Nah, terus mengapa kita tahu bahwa dia tidak membuat surat lagi atau dia tidak minta pendidikan dasar dan menengah untuk membuat surat keterangan lagi? Bagaimana kita tahu? Taunya karena ada legalisasi. Iya ini. Ada legalisir. Ada legalisir. Ada legalisir. Ini yang berwarna nih. Iya, ini yang Jadi yang berwarna. lama legalisir gitu. Iya. Nggak bikin baru. Ya, nih saya Alamak. bacain ya legalisirnya ya. Iya. Mengetahui ini legalisir ya di sini. Fotokopi sesuai dengan aslinya. Ya. Atas nama Direktur Pembinaan SMK. Kepala Sebagian Tata Usaha. Iya. Jadi Direktur pembinaan. Ini bukan dirjen loh, Direktur Pembinaan. SMK ya. Nah, artinya kalau ada legalisasi berarti selembar surat keterangan ini kan dipakai lagi. Iya.
Untuk apa? Untuk wakil presiden. Bayangkan wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia bisa meraih jabatannya hanya dengan selembar surat keterangan yang difotokopi. Nggak ada dokumentasi lain. Fotokopi yang dilegalisasi. Bayangkan betapa nistanya negara ini coba. Iya, pertanyaannya Bayangkan. memang waktu dia minta legalisasi ini walaupun udah pasti nggak benar legalisasi. Iya. Dia menyertakan apa itu? Iya, itu. kan dia menyertakan Kan harus ada apa? proof-nya kan? Iya. Iya, Gitu. lagi pula surat keterangan ini. Dan Bukan kemudian surat keputusan. ketika dia nunjukkan proof, kok masa salah ketik nggak mungkin kan? Nggak Karena di mungkin. situ di 2006 dibilang. 2006. Sementara ada KPU 2004 2007 gitu. Nah, dasarnya apa? Atau jangan-jangan ada dokumen lain yang mungkin kita nggak tahu. Enggak, kalau kemarin Pak Eko Sutanto dan Susanto itu menyatakan hanya 2 raport. Dari Jadi Orchid Park. Orchard Park itu dan itu katanya kelas 10 dan kelas 11. Padahal yang ditulis di sini kan kelas 12. Oke, jadi Dan dia ini surat ini Mas Refli dan Mas Era Channel semua bahwa surat keterangan ini pun sangat-sangat tidak layak ya gitu atau meragukan. Karena apa? Harusnya bentuknya adalah surat keputusan seperti ini. ya. Ini surat keputusan. Jadi ada menimbang dan seterusnya memutuskan bla 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 gitu. Ini nggak ada sama sekali dan kalimatnya juga kita lihat. Setelah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Inserts itu aja sudah harus Sudah ditanyakan, keliru. ya kan? Mana ada UTS menyelenggarakan grade 12? Ya, Sydney, Australia tahun 2006 yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. Ini kok kayak keyakinan aja ya kayak rektor yang bilang Iya. kami meyakini. Yakini bahwa Jadi dia kalau tamat SMK. kalau kita lihat tuh mens rea-nya adalah ingin mengesankan bahwa kelas 1 dan 2 SMA di OPSS ya kan. Seolah-olah. Kemudian kelas 3 di SMK. UTS Di Insert. UTS gitu. Nah, di cuman UTS. masalahnya adalah kenapa ya surat keterangannya 2006. Sementara dia sekolah in between 2004 2007. Lalu itu. Lalu lagi Ya. di Setnek dibilang 2007 sampai 2010. Ini set Sementara Bro Isan tadi bilang cuma 6 bulan. Terus di Mendikbudrismen cuma 2003 2004. Nah, Ini, coba 2000. bayangkan. Setidak-tidaknya ada 5 versi. 5 versi. Bayangkan mengenai insert lah, Itu. ya kan? Lima Jadi versi 6 bulan, Ya. versi 2000 1,5 tahun. versi enggak 2002 2004 Ya, versi KPU. 2003 2004 Ya, dan dari kemudian versi 2004 2007 itu dari Mensesnek. Iya. Coba. Enggak, 2004 2007 tuh masih KPU Masih dan KPU. versi Mensesnek Mensesnek 2007 2010. 10. Coba Iya. bayangkan. Jadi Lima versi. kita ingin mengatakan bahwa kalau ada informasi yang simpang siur ini ya nggak mungkin lah DPR diam saja, harusnya kan Harusnya. lakukan hak pengawasan kan. Ya. Ya dengan membentuk angket sehingga nanti Ya. solid informasinya yang benar itu benar, kalau salah ya Dan Kemudian, gitu. sekaligus Bang Refli saya di sini juga menyampaikan kalau ada seorang yang katanya mengaku self proclaim ya. dirinya pakar pendidikan itu, Ya. ya itu ya dia kan menceritakan idealnya begini ya. ideal. Lah idealnya Iya. ini bukan ideal ini Gibran itu tidak ideal dan saya tidak terima terus terang dia agak merendahkan Bro Iksan tadi. Dikatakan itu kan hanya driver gitu. Ya itu Wah, tuh ngawur jahat itu. itu. Jahat. Dia bilang kerja di Toyota kok bukan kerja sebagai driver. Makanya. Iya, diperbantukan tuh bukan sebagai driver, sebagai orang terhormat. Begini, saya ada pemikiran saja ya. Ya, bagus. Kan ini tadi dari beberapa lembaga ya, yang bersimpang Saling siur sengkali. tadi itu kan, Ya. tidak sama. Ya. Apa nggak sebaiknya lembaga-lembaga dijadikan satu di DPR, dikonfrontir satu-satu? Ya itu kan tergantung Ya, itu DPR-nya kalau DPR Usul kita gitu dokter. Usul kita begitu. Iya. Sebenarnya kan dengan hak angket itu langsung penyelidikan, dia bisa datang ke Australia langsung, nggak susah-susah. Harusnya seneng loh DPR kayak gitu ya. Iya. Tapi kenapa dia Jalan-jalan. tadi bolak-balik melihat kita udah kayak melihat hantu. Nah, barangkali kewajiban Mas Roy sama Dr. Tifa adalah bagaimana membongkar MDIS-nya itu. Kok Ya. bisa tiba-tiba dia lulus MDIS menurut versi KPU 2007 2010. Alah udahlah, syarat di undang-undang KPU undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu SMA aja udah. Bukan, maksudnya gini. Ya, Kalau ini saya kita- lihat ya, ada 3 potensi untuk mengatakan bahwa Gibran ini pantas di impeach. Ya, impeachable. 1, soal persyaratan, Betul. yaitu dia tidak lulus SMA. SMA. Ya. Ya. Kedua, melakukan perbuatan tercela. Ya. Ini kan dia Pidana, malsu-malsukan dan lain sebagainya.
memberikan impresi seolah-olah pasca sarjana. Dan ketiga, melakukan pelanggaran hukum berat. Karena yang namanya pemalsuan dokumen ini kenanya 6 tahun. Betul. Gitu. Jadi dengan 3 jurusan tersebut sesungguhnya dia sangat impeachable kalau DPR mau membuktikannya, dan itu mudah, semudah membalikan telapak tangan kan. Buktinya ada semua. Iya, ini kan sekarang nih kami lagi melakukan penelitian untuk membantu pekerjaan DPR yang seharusnya dikerjakan oleh DPR. Harusnya DPR mendukung. Iya, harusnya mendukung. Untuk mereka kok. Iya. Dewan Perwakilan Rakyat loh ya. Karena sangat hitamnya ya riwayat pendidikan dari Makanya Gibran, makanya bukunya nanti namanya Jadi, Gibran's Black Paper. Jadi DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Puan. DPP Bukan pula DPD, Dewan Perwakilan Dasko. Tapi rakyat gitu ya. Terus gini, tadi ini beberapa lembaga membuat pernyataan atau mengeluarkan siaran pers dan sebagainya ya. Sekarang mungkin nggak ya Bang Refli, kalau Pak Iksan tadi kan bicaranya lisan. Ya. Kalau kita legalkan dalam sebuah bentuk tulisannya dari beliau tuh supaya ada bukti otentik gitu dokter. Saya. Atau dinotarialkan. Kita minta whatever it is. Ya. Kan kalau lisan kan bisa saja itu omongan lisan walaupun ada rekamannya pasti. Gimana kalau dilihat? Tetap itu barang bukti. Tapi narasi juga penting lalu dinotarialiskan. Itu dokter. Ya, tapi memang pertanyaannya buat apa? Ini memperkuat tadi. Iya, maksudnya buat apa? Kalau DPR kemudian melakukan hak angket ya, maka ya si Ihsannya langsung dipanggil ke Jakarta atau tim angket yang datang ke sana. Itu DPR lebih setuju itu biasanya. Iya. Melaku pelesiran. Ya ini kita Gitu. dorong, kita dorong. Atau ada orang yang membuat misalnya laporan pidana terhadap siapa? KPU misalnya. Ini misal ya. Terhadap sekretariat negara gitu. Terhadap mereka-mereka yang kemudian memberikan informasi keliru atau dengan sengaja. Sengkarut itu. Karena kalau laporan itu soal Gibran saya tidak setuju, karena laporan ke Gibran itu satu-satunya pintu masuk hanya DPR. Itu impeachment. Itu ya. Tapi kalau laporan kepada misalnya tim sukses dia, Setnek itu bisa ke polisi biasa. Kalau polisinya sudah direformasi. Kalau kemudian kita katakanlah kita sudah membuktikan, penelitian kita sudah sampai simpulan, itu layak pidana kan artinya ada pos. Ya dua tergantung. Jadi kalau pidananya orang-orang yang terlibat selain Gibran. Ya KPU misalnya. Ya itu bisa pidana. Kementerian Dirjen Dikdasmen misalnya itu kan pidana kan itu. Iya. Prokompim misalnya kan ya itu kan sepanjang pidana. Dia dibuat dengan kesengajaan dan dengan mens rea kan. Ya. Bisa juga orang cuma ngetik doang. Dia nggak sengaja. Pembelaan termul kan gitu. Itu KPU kan bisa saja itu petugasnya cuman ngisi silon. Iya, petugasnya tetapi KPU-nya sebagai penanggung jawab. Karena dia kan tidak melakukan pekerjaannya yang paling gampang, yaitu melakukan verifikasi. Tapi sebenarnya termasuk ini loh, Mas Refli dan juga pemirsa channel. Ini kan yang dimasalahkan Pak Subhan juga ketika digunakan sebagai bukti pendidikan terakhirnya atau pendidikan terakhir. Tiba-tiba kan KPU ngubah gitu aja tanpa apa-apa menjadi S1. Itu kan konyol gitu loh kok dia tiba-tiba merubah lah, gitu. Tetapi secara substantif itu tidak, kecuali dari S1 ke S2 ya. Tapi yang ini menurut saya fatal. Yang UTS ini fatal. Ya kan? Kemudian OPSS juga fatal gitu. Nah, kefatalan ini kan jangan menjadi perdebatan publik. Fatal. Jangan sampai. Oke, kita sudah lebih dari 1 jam, ya kan? Oke, saya kasih kesempatan Mas Agus untuk melakukan closing statement. Wrap up boleh juga, Mas Roy ya. Bagus. Tolong jangan diganggu ya. Kemudian Dr. Tifa dan saya nanti akan menutupnya. Gitu. Silakan. Baik, makasih Bang Refli. Pemirsa Era Channel yang saya hormati, saya banggakan dan tetap terus semangat di Era Channel. Tadi kita sudah mendengarkan bahkan melihat langsung ekspresi dari Pak Iksan tentang apa yang dia ketahui, ya itu adalah bukti otentik. Nah, saya dalam kesempatan ini saya ulangi lagi bahwa saya berharap ini diangkat ke yang lebih tinggi lagi, ya dalam hal ini mungkin tadi yang diusulkan DPR, hak angket dan sebagainya, atau
Pak Iksan berkenan membuat narasinya sebagai legalitas bukti bahwa Anda sudah melakukan kegiatan yang dulu Anda ketahui. Ya, saya kira ini penting ya. Nah, yang pertama, yang kedua, ini yang agak sedikit ringan saja, intermezzo saja. Ini ada gelas Jokowi's White Paper, MOOC ini keren nih, mana kamera? Siap. Nah, ya, bukan hanya soal MOOC-nya, tapi tulisan ini nih buku nih, tebelnya 700 halaman. Yang selama ini tuh kita sedang sosialisasikan ya kepada masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Sudah berapa negara, Pak? 25 negara, banyak udah beli. Sampai gimana cara ngirim di rumah bertumpuk itu dokter. Yang pesan luar negeri itu. Tinggal saya mikir gimana cara ngirimnya gitu kan. Nah, jadi ini adalah simbol daripada buku yang kita kecilkan dalam bentuk MOOC gitu. Bagus nih kalau MOOC-nya ini kita edarkan juga nih dokter nih ya. Gitu ya kan? Iya, jadi merchandise gitu kan. Itu saja dari saya Bang Refli, terima kasih. Ini nggak sopan ini promosi di lapak orang. Oke, silakan Mas. Tapi nggak apa-apa, yang mempromosikan kan bukan trio RRT. Oh. Ya, iyalah. Jadi gini, tadi Bang Refli sudah juga membuka usulan, dan saya kira tuh usulan tuh bagus banget untuk DPR ya mengadakan hak angketnya. Dan saya menambahkan bahwa kami siap ya untuk diundang, dipanggil ya gitu oleh DPR dengan bukti-bukti ini sebagai pemberi keterangan. Ya, dan kami bertanggung jawab penuh atas ini. Ya, karena ini saya sendiri yang melakukan crawling ya, saya sendiri yang melakukan screenshot, saya sendiri yang mengumpulkan linknya. Jadi ini bukan hanya sekedar ya teman-teman, bukan hanya sekedar screenshot ya. Karena ini ada linknya semua. Linknya sudah saya simpan semua. Kalau itu akan dianggap sebagai alat bukti menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1. Ya, jadi ini semua clear, semua ada, dan ini semua kami pertanggungjawabkan penuh ya untuk ini bukan rekayasa. Termasuk yang Prokom ini, ya Prokompim itu ada semua bukti-buktinya, termasuk perubahan yang ada di KPU, kemudian yang ada di Antara, itu semuanya ada. Jadi sekali lagi itu tambahan saya, kami siap untuk melakukan ini, dan kemudian apapun konsekuensinya itu kita serahkan kepada DPR dan kepada rakyat, kepada masyarakat. Saya hanya seperti biasa, kami bertiga, saya, Dr. Tifa, dan juga Dr. Resmond, itu kami hanya mengedepankan soal kejujuran dan kenegarawanan. Jangan sampai negarawannya kemudian disingkat menjadi negarawan palsu alias Nepal. Nah, jangan sampai di Nepal kan ya, negarawan palsu. Oke, silakan Dok. Ya, sekali lagi nih kami sampaikan ya bahwa kami bertiga ini sekarang melakukan penelitian tentang dokumen dan riwayat pendidikan dari Gibran semata-mata untuk negara ini ya, untuk good governance dan clean governance. Karena sampai dengan hari ini ternyata banyak, setidaknya ada 5 institusi lembaga negara yang kami anggap ya melakukan kebohongan publik. Dan ini fatal sekali karena sudah kali kedua ini terjadi di Republik ini, dan fatalnya lagi adalah dilakukan oleh bapak dan anak nih. Maka ini kita tidak bisa tinggal diam. Kami melakukan pekerjaan kami sebagai peneliti, kami melakukan penelitian. Tahap pertama yang sedang kami lakukan ini adalah pengumpulan data. Jadi kami ke kementerian, kami nanti ke sekolahnya Gibran, kami ke SMP-nya Gibran, dan supaya juga rakyat tahu, karena Termul terus selalu mengatakan bahwa kami bertiga ini punya bohir gitu ya. Ini jangankan ke Australia, kita lagi nabung, lagi ngumpulin uang. Kita ke Singapura, kita ke Solo aja kita nabung ya. Kita mau ke SMP Negeri 1 Surakarta aja kita nabung dulu ya Mas ya. Artinya betapa bahwa kami ini melakukan semuanya ini demi bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang kami miliki. Nggak ada siapapun yang ada di belakang kita. Tadi kan fraksi juga tanya ya, di antara teman-teman DPR pertanyaannya itu, mereka ini siapa sih orang kuat di belakang mereka gitu. Bahkan anggota dewan saja bertanya seperti itu. Kami tekankan sekali lagi, untuk melakukan penelitian ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kami betul-betul ingin menjaga dunia akhirat kami. Kami diperintahkan Allah untuk menjadi peneliti, ya kami tunaikan sampai nanti akan menghasilkan sebuah buku
Sekali lagi sebuah buku yang namanya kami berikan judul Gibran's Black Paper. Ya. Sedikit tambahan aja 1 menit ya. Kalau ditanya siapa orang kuat di belakang kami, nggak ada ya. Tapi yang ada adalah orang aneh di depan kami. Mulai. ini tadi keluarnya sebelum maghrib. Yang penonton sesudah maghrib kan belum nonton. Nah, inilah orang aneh di depan kami. Aneh karena sudah bisa menghasilkan keajaiban dunia ke-9, yaitu adalah surat pernyataan yang kemudian aneh. Jadi ini orang aneh di depan kami, ya, bukan di belakang kami. Saya juga mau 1/2 menit. FFC. Mas Roy Suryo sering pakai kaos dengan gambar macam-macam. Ternyata bukan produk yang Mas Roy. Jadi itu sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang kirim ke saya. Benar-benar. Demi Allah saya bukan yang mencetak ini, kan ada dikatakan Roy Suryo itu ngapain nyetak. Yang dasi biru, dasi merah. Dasi biru itu dari Kudus ya, ada juga yang dari Depok, ada juga kiriman dari Bandung, dari Jogja banyak. Anak Jogja kan kreatif. Itu mereka dan orangnya beda-beda yang ngasih. Orangnya gitu beda-beda kan? dan makanya nanti pasti ada keterangan. Kalau mau pakai kaos yang dipakai Roy Suryo, hubungi saya. Jadi mereka titip jual lapak di situ, Mas. Makanya itu kreatif, nggak apa-apa. Itu namanya UMKM. Iya, kan? nih. Gitu. Ini juga kreatif nih, namanya FFC, Fufu Fafa Chicken. 30 detik ya. Oke, silakan. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya, sobat Dahra sekalian ya, bahwa buku Jokowi's White Paper ini kita cetak dalam jumlah terbatas, ya. Karena itu cepat-cepat pesan ke Era Channel, bisa ke Pak Agus, bisa ke teman-teman kami yang sudah menjadi reseller, silahkan ya, untuk membantu mencerdaskan bangsa Indonesia melalui keadilan dan kebenaran. Oke, dan jangan lupa Dok, timnya itu nonton video-video yang terkait dengan promosi Jokowi's White Paper ini, agar kalau ada yang nanya langsung bisa ditindaklanjuti. Ya, betul. Kasihan juga kan mereka belinya di mana, tiba-tiba nggak dijawab ya. Jadi tolong, karena itu kan terbuka kan, di link itu kelihatan tuh ya komentar di bawahnya. Begitu saja Sobat Dahra sekalian, mudah-mudahan ini memberikan jalan terang bagi kita ya, untuk sekali lagi gimana? Rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Sekali lagi dong. Ya. Rasa cemas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Boleh maksudin aja, boleh maksulkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren kadas. Dia mau diajak begini lagi.